yang selanjutnya yaitu penjelasan atau pemaparan dari Dinas Kesehatan Kota Sibolga. Untuk itu kami mohon kesediaan kepada Ibu untuk menyampaikan. Terima kasih. Umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah pate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak tidak sekolah pikiran anak rumah ya kan baru mulai masak gulai. Yang sama-sama kita hormati Bapak Anggota DPRD yang Kota Sibolga, Bapak Herman Soni Saragi. Kemudian Bapak dan Ibu perwakilan dari masing-masing SKPD, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mungkin saya tidak usah menyebutkan program dari Dinas Kesehatan ya, untuk mempersingkat waktu. Mungkin ada yang ingin Bapak Ibu pertanyakan terkait dengan program-program dari Dinas Kesehatan aja. Mungkin bisa dipandu oleh MC. Kalau ada yang ingin ditanyakan akan saya jawab. Kalau saya tahu, kalau saya tidak tahu nanti akan kami sampaikan melalui Pak Herman Soni. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian langsung saja yang ingin bertanya. Dengan nama dan alamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dari Jakarta. Bu, kemarin adik saya hamil, jadi dia di swab datang puskesmas, dia positif COVID. Jadi setelah kami karantina di rumah, Aisyah kandung Harepa. Jadi setelah kami karantina mandiri di rumah, dia tidak pernah sakit sampai sekarang. Sementara kemarin puskesmas menyatakan kalau dia apabila melahirkan besok puskesmas tidak mau memberikan ayam. Jadi bagaimana sebenarnya itu? Sementara dia kan tidak pernah sakit, apalagi COVID. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, jadi mungkin banyak di antara kita yang saat ini di masyarakat sakit-sakit dikopitkan, sakit-sakit dikopitkan. Pandai-pandai orang Dinas Kesehatan itu mak dapat sedaya kan Bu. Tapi mungkin tadi sama seperti disampaikan oleh Dinas Perindak, Dinas Koperasi dan UMKM. Kami bekerja skimper pun kami juga bisa skimper ya Pak, skimper 17.000 pun kami tidak ada dapat. Jadi begini, terkait dengan ibu hamil sebenarnya ini kami mengevaluasi dari hari ke hari, kami mengevaluasi. Jadi kemarin memang ada ketidaksiapan dan fasilitas pelayanan kita untuk melayani persalinan baik normal maupun SD untuk pasien ibu hamil. Nah jadi dulu itu Kak, untuk setiap orang yang masuk ke fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut atau rumah sakit itu langsung di rapid, semua di rapid. Padahal rapid tidak bisa kita jadikan alat untuk menegakkan diagnosa. Nah jadi kemarin sempat ada kejadian ibu hamil dia rapidnya reaktif. Jadi kalau hanya rapid yang kita jadikan patokan, dia sampai 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan bisa jadi rapidnya reaktif terus. Bahkan kita yang hadir di sini pun saya sendiri mungkin kalau kita di rapid mungkin sudah reaktif semua. Nah jadi bagaimana supaya masyarakat Kota Sibolga, jadi kemarin dia dirujuk ke mana ini? Pakam, dirujuk ke rumah sakit Pakam untuk mendapatkan untuk di SC untuk melahirkan secara sesar. Ternyata hasil swabnya negatif. Nah seperti itu, jadi kami dari Dinas Kesehatan kasihan masyarakat Kota Sibolga kalau sedikit-sedikit kita rujuk, padahal ketika di sana sampai di sana hasil swabnya negatif. Nah makanya kami mencari bagaimana supaya ibu hamil ini bisa melahirkan di sini. Makanya kami keluarkan surat edaran wali kota untuk semua ibu hamil, teman-teman bidang koordinator melalui puskesmas melakukan swab untuk ibu hamil. Karena kalau patokannya hanya rapid, saya yakin semua kita yang di sini sudah reaktif semua. Nah makanya ketika di swab pun itu ada jangka waktunya. Nah bagaimana supaya bisa dilakukan ini pun. Nah sekarang Kak, untuk ibu bersalin itu sudah ada, untuk yang SC sudah ada edaran dari dokter objek bahwasanya rumah sakit tidak boleh lagi menolak pasien yang ingin melahirkan di rumah sakit. Nah jadi makanya kenapa ketika nanti hasil swabnya sudah keluar sama kami, itu akan kami teruskan ke puskesmas dan akan kami teruskan ke rumah sakit. Nah untuk yang dia positif COVID, nah itu dia harus ada ruangan khusus untuk penanganannya, karena ketika pun kita rujuk nanti tidak semua rumah sakit rujukan itu siap menerima. Jadi untuk perawatan mungkin semua rumah sakit sudah ada ruangan isolasinya, tetapi untuk
ini ada tindakan ya, ada tindakan kalau untuk operasi kemudian persalinan kan dia akan ada tindakan membelah, kemudian akan tindakan tindakan menjahit. Nah itu tidak semua rumah sakit rujukan ada, tetapi alhamdulillahnya sebenarnya rumah sakit Evalpodik itu mereka sudah siap untuk melakukan tindakan untuk pasien ibu hamil yang terkonfirmasi positif COVID. Nah seperti itu Kak. Jadi Bu, sebenarnya kedepannya untuk adik kami ini besoknya, kalau sedangkan saja dia tidak sekarang ini tidak dia bisa ke puskesmas untuk inspeksi karena dia sudah ada ketakutan, otomatis jiwanya pun sudah terguncang. Jadi kami minta tolong Ibu, bagaimana ke depannya, masih panjang loh Bu, dia mau inspeksi, mau melahirkan, ya otomatis adalah orang kesehatan yang membiak dia supaya jangan ketakutan, jangan sampai ada rasa trauma. Jadi banyak tugas-tugas ibu kesehatan yang harus membimbing dia supaya kedepannya lebih baik, bukan menakuti, bukan membiarkan dia. Begini Bu. Nah untuk orang-orang yang sudah terkonfirmasi positif sebenarnya begini, kami juga minta kerjasamanya. Ketika teman-teman puskesmas datang, sebenarnya itu kita ingin memantau dalam selama 10 hari. Jadi 1 hari dari ketika dia pengambilan swab sampai 10 hari, bagaimana kondisinya. Dia Nah, sudah ini dikarantina Bu, sudah karantina mandiri. Mudah-mudahan sampai detik ini dia sehat dan afiat, tidak ada kenapa-napa, demam, flu, tidak ada. Jadi harus bagaimana kami meyakinkan orang kesehatan bahwa COVID kami menunjukkan kalau bayi yang dikandungnya. Jadi kepada dinas kesehatan supaya mendampingi, membimbing supaya dia tahu bagaimana kesehatan itu sebenarnya, bukan menjadi ketakutan Bu. Iya, begini Bu. Jadi kami juga, maksudnya ada juga memang teman-teman kesehatan yang dia takut dengan COVID ini. Tetapi masyarakat pun ketika kami datang, tidak semuanya menerima kami. Ada kejadian satu di daerah sekitaran daerah Sampas ini juga, ketika didatangi teman-teman mereka tidak welcome. Akhirnya apa? Ada yang melarikan diri ke Aceh, ada yang melarikan diri ke Sidempuan. Nah itu betul Bu. Nah ini kita juga udah koordinasi. Jadi kami selalu mengevaluasi kerja kami. Jadi ini kita udah koordinasi ke rumah sakit, walaupun nanti dia terkonfirmasi positif, tetapi ketika kita sudah pantau, sudah selesai pemantauan 10 hari dan sudah dinyatakan sehat dan selesai isolasi oleh teman-teman medis, itu rumah sakit akan menerima untuk persalinannya. Ini sekarang di puskesmas saya Habil sudah ada 2 orang yang partus, dia rapidnya reaktif, tetap kita tolong walaupun memang kita lanjutkan untuk rapid swabnya. Kalau misalnya memang dia positif, kita lanjutkan dengan isolasi ibunya dan anaknya. Artinya yang kita khawatirkan adalah kesehatan bayinya. Pokoknya yang terbaik lah. Iya Bu. Masih ada datanya sama saya itu Aisyah Hanum kan. Iya. Jadi mungkin untuk ibu-ibu yang ada di sini pun sebenarnya kenapa bukannya kami ingin mempersulit masyarakat Kota Sibolga, tetapi bagaimana supaya tidak ada penolakan di fasilitas pelayanan kesehatan. Itunya sebenarnya. Jadi kami juga sebenarnya cukup miris kalau ada masyarakat kita yang sedikit-sedikit dirujuk, padahal sebenarnya bisa kita tangani di sini. Dan alhamdulillah pemerintah Kota Sibolga melalui rumah sakit semakin berbenah. Rumah sakit juga sudah bisa melayani rawat inap, perawatan untuk yang terkonfirmasi positif. Rumah sakit Metamedika juga seperti itu, bahkan ada yang sudah sangat parah sekali tetapi tangani di sini tidak sampai dirujuk. Jadi seperti itu Bu. Jadi tidak sedikit-sedikit kami COVID kan, tidak sedikit-sedikit kami COVID kan. Nah kemudian terkait memang rupiah yang ada dikucurkan masyarakat, daripada dinas kesehatan dapat sekian miliar kalau cair. Alhamdulillah Bu, selesai COVID kami beli Fortuner masing-masing 1. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Nah ini ada edaran dari Kementerian Sosial bahwasannya yang meninggal terkonfirmasi positif itu mendapatkan santunan sebesar 15 juta. Nah kemarin sempat ada yang datang ke dinas untuk meminta rekomendasi sebenarnya, tetapi mirisnya kita seperti ini, ketika dia terkonfirmasi positif dia tidak percaya. Bahkan ketika kami turun bagaimana supaya yang ini mendapatkan perawatan, kami dicaci maki, mau disiram. Pokoknya karena saya yang ada di depan ketika menghadapinya, saya dicaci maki, kemudian mau disiram air cabai, tapi ketika bisa
bisa diklaim mereka yang duluan datang seperti itu. Padahal kemarin ketika kita suruh perawatan tidak bersedia, kemudian kita untuk pemulasarannya jenazahnya secara protokol juga tidak bersedia seperti itu. Jadi artinya kita kembali ke sadar diri masing-masing seperti itu aja, Bu. Mungkin itu aja, Bu. Ada lagi yang ditanyakan, Bu? Mudah-mudahan cepat selesai pandemi ini. Nggak ada lagi ya, Bu. Alindaan ini sih kepikirannya kan. Gulai balong may masak, sambal balong may masak, ya kan, Bu? Ada lagi, Bu? Kalau tidak ada, saya kembalikan kepada MC. Kalaupun ada yang ingin dipertanyakan, nanti bisa langsung ke saya, nanti bisa minta nomor handphonenya ke saya. Insya Allah 24 jam. Kalau saya tidak ketiduran, kalau ada telepon ataupun SMS dari ibu-ibu akan saya angkat. Demikian, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.